Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 MIPA 1. Kami dari kelompok 3. Kelompok kami terdiri dari 1. Imaya Sari Binayuning Tias. 2. Ersa Rohimatus Syifa. 3. Imani Harus Sadan. 4. Muhammad Rizky Rasul Huda. Di sini kami akan membahas materi mengenai evolusi. Table of Content. Di sini kita akan membahas materi evolusi yang terdiri dari 6 bab. Yang pertama ada evolusi, terdiri dari pengertian dan prinsip evolusi. Yang kedua ada teori asal-usul kehidupan, terdiri dari definisi kehidupan, teori abiogenesis, teori evolusi kimia, dan teori panspermia. Kemudian yang ketiga ada perbandingan evolusi, terdiri dari teori evolusi Jean Lemaitre. Yang kedua ada teori evolusi Charles Darwin dan teori August Weismann. Untuk bab yang keempat ada bukti atau petunjuk adanya evolusi. Terdiri dari konsep dasar adanya evolusi, bukti-bukti teori evolusi, dan kontroversi teori evolusi. Yang kelima ada mekanisme evolusi. Terjadi mutasi, seleksi alam, migrasi, rekombinasi gen, genetic drift, dan hukum Hardy-Weinberg. Yang keenam atau terakhir ada spesiasi, terdiri dari definisi spesiasi dan jenis-jenis spesiasi. Nah, sebelum kita melanjutkan mengenai materi evolusi lebih dalam, apa sih yang dimaksud evolusi itu? Evolusi merupakan perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Nah, untuk di slide ini kita akan mempelajari prinsip evolusi. Terdiri dari dua, yaitu yang pertama ada seleksi alam. Adalah sebuah proses yang menyebabkan sifat terwaris yang berguna untuk keberlangsungan hidup dan reproduksi organisme menjadi lebih umum dalam suatu populasi dan sebaliknya. Yang kedua ada hanyutan genetik, yaitu sebuah proses bebas yang menghasilkan perubahan acak pada frekuensi sifat suatu populasi. Selanjutnya, kita akan membahas teori asal-usul kehidupan. Ada definisi kehidupan. Kehidupan adalah ciri yang membedakan objek fisik yang memiliki proses biologis dengan objek fisik yang tidak memilikinya. Baik karena fungsi-fungsi tersebut telah berhenti atau karena mereka tidak pernah memiliki fungsi tersebut dan diklasifikasikan sebagai benda mati. Nah, untuk teori-teori asal-usul kehidupan, yang pertama ada teori abiogenesis atau generation spontan. Teori ini tergolong teori tertua yang berkembang dan menyatakan bahwa makhluk hidup muncul dari benda mati. Teori ini digagas oleh filosof Yunani Aristoteles pada 384-322 SM. Aristoteles mengusulkan bahwa kehidupan muncul dari benda mati ketika materi tersebut mengandung pneuma atau panas kehidupan. Untuk pendukung teori ini ada John Needham tentang generasi spontan dan John Baptista van Helmont. Yang kedua ada teori evolusi kimia atau neoabiogenesis. Teori ini merupakan larutan yang baru terbentuk mengandung banyak molekul sederhana. Molekul sederhana ini kemudian membentuk molekul yang lebih kompleks. Teori ini disebut juga teori evolusi kimia atau neoabiogenesis yang merupakan reinkarnasi dari teori biogenesis karena percaya bahwa makhluk itu berasal dari benda mati melalui evolusi kimia. Yang ketiga ada teori panspermia. Teori ini merupakan benih-benih kehidupan yang hanya tumbuh jika lingkungan mengizinkannya. Jadi, asal-usul kehidupan menurut teori ini berasal dari benih-benih kehidupan di luar angkasa, kemudian dikembangkan dan berevolusi di bumi. Membawa benih-benih bentuk kehidupan mikroskopis yang kemudian dapat berkembang di bumi. Namun teori ini tidak dapat menjawab bagaimana benih itu lahir dan dari mana asalnya.
Baik, sekarang kita masuk ke perbandingan evolusi. Yang pertama ada teori evolusi menurut Jean Lamarck. Lamarck berpendapat bahwa evolusi terjadi karena pewarisan sifat yang diperoleh dari lingkungan. Pandangannya tersebut kemudian diusulkan sebagai teori evolusi kehidupan pada awal abad ke-19. Berikut pokok pikiran teori evolusi Lamarck. 1. Makhluk hidup sederhana. 2. Makhluk hidup akan senantiasa beradaptasi. 3. Organ yang mengalami perubahan. Dan terakhir ada evolusi organik terjadi karena perubahan-perubahan yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan dapat diturunkan. Untuk contoh atau bukti dari teori evolusi Jean Lamarck. Contoh dari teori ini adalah jerapah berlayar pendek. Namun, akibat tertarik selama bertahun-tahun untuk meraih daun-daun di pucuk pohon yang sebagai makanannya, leher jerapah pun menjadi panjang. Selanjutnya, leher panjang jerapah itu pun diwariskan kepada keturunannya. Nah, yang kedua ada teori evolusi menurut Charles Darwin. Charles Robert Darwin dikenal sebagai bapak teori evolusi. Charles Darwin mengemukakan teori evolusinya dalam buku yang berjudul On the Origin of Specimens of Natural Selection, atau asal mula spesies yang terjadi melalui seleksi alam, yang diterbitkan pada 1859. Teori evolusi Darwin dikenal dengan teori seleksi alam. Untuk contoh dari atau bukti dari teori evolusi menurut Charles Darwin. Menurut teori Darwin, panjangnya leher jerapah merupakan salah satu contoh seleksi alam. Jerapah memiliki leher yang bervariasi, ada yang panjang dan pendek. Jerapah berleher panjang mampu meraih daun-daun yang ada di pucuk pohon sebagai makanannya. Sedangkan jerapah berleher pendek tidak mampu menggapainya. Akibatnya, jerapah berleher pendek tidak mampu bertahan hidup dan jumlahnya terus berkurang, sehingga yang tersisa adalah jerapah berleher panjang. Yang ketiga ada teori evolusi menurut August Weismann. Teori Darwin sangat mempengaruhi perkembangan prinsip seleksi alam August Weismann pada 1834 sampai 1914. Seorang ahli biologi berkebangsaan Jerman mencoba untuk menerapkan teori Darwin dalam peristiwa genetika. Weismann berpendapat bahwa sel-sel tubuh tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Ia membuktikan pendapatnya dengan mengawinkan dua tikus yang dipotong ekornya. Hingga generasi 21, semua anak tikus yang dilahirkan dari keturunan kedua tikus tadi berekor panjang. Weismann pun menyimpulkan bahwa satu perubahan sel tubuh pada tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan ke generasi berikutnya. Yang kedua, evolusi adalah masalah pewarisan gen-gen melalui sel kelamin, atau evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika. Contoh atau bukti dari teori evolusi menurut August Weismann. Weismann mengajukan teori hereditas atau pewarisan. Ia berpendapat bahwa evolusi terjadi karena berhubungan dengan pewarisan. Sifat gen-gen atau evolusi berkaitan dengan seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Weismann menyimpulkan bahwa perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan ke generasi berikutnya. Evolusi adalah masalah pewarisan gen-gen melalui sel kelamin, atau evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Baik, berikut ini adalah perbandingan teori evolusi menurut Lamarck dan Charles Darwin. Bisa disimak pada tabel berikut. Ini adalah perbandingan evolusi menurut teori Darwin dan Weismann. Selanjutnya ada perbandingan evolusi menurut teori Jean-Baptiste Lamarck dan Weismann. Untuk perbandingannya bisa kalian lihat pada tabel berikut ini. Nah,
Pada slide ini kita akan membahas tentang bukti petunjuk adanya evolusi. Konsep dasar teori evolusi. Ada variasi, yaitu sifat-sifat yang ditentukan oleh gen yang diwariskan dari orang tua. Kemudian ada reproduksi, makhluk hidup mampu menghasilkan keturunan yang mirip dengan dirinya sendiri. Kemudian ada seleksi alam, yaitu proses di mana individu-individu dengan sifat-sifat yang menguntungkan untuk bertahan hidup dan bereproduksi dalam lingkungan yang dapat mempertahankan dan menularkan sifat-sifat tersebut kepada keturunannya. Dan ada spesiasi. Proses ini terbagi menjadi dua atau lebih populasi yang terisolasi secara reproduktif, sehingga tidak dapat saling bertukar gen lagi. Untuk selanjutnya nanti akan kita bahas pada slide berikutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Bukti petunjuk adanya evolusi. 1. Fosil, sisa-sisa atau jejak makhluk hidup di masa lalu yang terawetkan dalam batuan atau bahan lain. Fosil menunjukkan adanya perubahan bentuk dan keragaman makhluk hidup sepanjang sejarah bumi. Fosil juga menunjukkan adanya fosil transisi, yaitu fosil yang memiliki ciri-ciri gabungan dari dua kelompok makhluk hidup yang berbeda, seperti Archaeopteryx dan yang memiliki ciri-ciri burung dan reptil. Di petunjuk adanya evolusi. Anatomi perbandingan. Perbandingan struktur tubuh antara makhluk hidup yang berbeda untuk mengetahui kemiripan dan perbedaan mereka. Anatomi perbandingan menunjukkan adanya struktur homolog, yaitu struktur tubuh yang memiliki asal-usul evolusi yang sama, tetapi memiliki fungsi yang berbeda, seperti lengan manusia, sayap burung, dan sirip ikan. Anatomi perbandingan juga menunjukkan adanya struktur analog, yaitu struktur tubuh yang memiliki fungsi yang sama, tapi memiliki asal-usul evolusi yang berbeda, seperti sayap burung dan sayap serangga. Bukti petunjuk adanya evolusi. Embriologi perbandingan. Perbandingan perkembangan embrio antara makhluk hidup yang berbeda untuk mengetahui kemiripan dan perbedaan mereka. Embriologi perbandingan menunjukkan adanya kesamaan bentuk dan tahap perkembangan embrio antara spesies-spesies yang berkerabat dekat seperti mamalia. Embrio perbandingan juga menunjukkan adanya struktur vestigial, yaitu struktur tubuh yang tidak memiliki fungsi atau memiliki fungsi yang berkurang pada spesies tertentu, tetapi memiliki fungsi penting pada spesies lain, seperti ekor dan insang pada embrio manusia. Bukti petunjuk adanya evolusi. Genetik molekuler, ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi molekul-molekul genetik, seperti DNA dan RNA, serta hubungan dengan sifat-sifat makhluk hidup. Genetik molekuler menunjukkan adanya kesamaan komposisi dan urutan pada nitrogen pada DNA antara spesies-spesies yang berkerabat dekat, seperti manusia dan simpanse. Genetika molekuler juga menunjukkan adanya mutasi, rekombinasi, dan transfer gen sebagai sumber variasi genetik dalam suatu populasi atau antara populasi. Kontroversi teori evolusi. Konflik metode ilmiah. Beberapa orang mengkritik adanya teori evolusi tidak memenuhi kriteria ilmiah seperti falsifikasi, prediksi, atau pengulangan. Konflik dengan ajaran agama. Beberapa agama memiliki pandangan tentang penciptaan dan asal-usul kehidupan yang bertentangan dengan teori evolusi.
Misal agama Kristen dan agama Islam percaya bahwa manusia diciptakan secara khusus oleh Tuhan dan tidak berhubungan dengan makhluk hidup lain. Konflik dengan nilai-nilai moral. Beberapa orang menganggap bahwa teori evolusi mengurangi martabat dan keunikan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Mekanisme evolusi. Mutasi. Mutasi adalah perubahan urutan DNA suatu gen. Seorang individu yang memiliki gen yang bermutasi mungkin memiliki sifat yang berbeda dibandingkan individu lain dalam suatu populasi. Dua, seleksi alam. Seleksi alam adalah mekanisme evolusi yang menjelaskan bagaimana spesies dapat beradaptasi lebih baik terhadap lingkungannya. Tiga, migrasi. Migrasi adalah perpindahan individu dan atau materi genetik yang dibawanya dari satu populasi ke populasi lainnya. Nomor 4, rekombinasi gen-gen. Rekomendasi gen-gen yang disebabkan oleh perkawinan silang merupakan dasar terjadinya evolusi. Karena melalui rekombinasi memungkinkan adanya variasi baru. Genetic drift. Genetic drift, insert genetik, penyimpangan genetik atau rambang genetik dalam genetika populasi, merupakan akumulasi kejadian acak yang menggeser tampilan lungkang gen secara perlahan dari keadaan setimbang tapi semakin membesar seiring berjalannya waktu. Hukum Herd-Weinberg. Hukum Herd-Weinberg adalah teori persamaan yang menggambarkan ketimbangan genetik di dalam populasi. Sesuai namanya, hukum Hardy-Weinberg ditemukan oleh ahli kedokteran Jerman Wilhelm Weinberg dan matematikawan Inggris Godfrey Harold Hardy pada tahun 1908. FYI guys, spesiasi adalah suatu proses pembentukan jenis baru. Spesiasi terjadi bila aliran gen antara populasi yang pada mulanya ada secara efektif telah berada dan disebabkan oleh mekanisme isolasi. Jenis-jenis spesiasi. 1. Spesiasi Allospatrik. Spesiasi Allospatrik adalah jenis spesiasi yang disebabkan oleh isolasi geografi. Individu yang terisolasi sebenarnya berada di tempat lain. 2. Spesiasi Parapatrik. Spesiasi parapatrik adalah pembentukan spesies baru melalui isolasi populasi luar yang lebih kecil dari yang lainnya. 3. Spesiasi simpatrik. Spesiasi simpatrik adalah individu-individu dalam suatu populasi tidak terpisah sama sekali dan semuanya hidup di tempat yang sama. Penyebab paling umum dari spesiasi simpatrik adalah isolasi reproduksi. Terima kasih telah menonton video kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.